Kulo juga watu, gotong. Kulo antem. Sampean sawat. Tak sawat. Terus Sampeyan ngerti nek wong disawat ya apa sih? Buk. kena. Kena. Buk langsung gol. Setannya jatuh. Jatuh. Aku mau tanya ya. Berkaitan dengan video lak something tadi sampai bahas tadi kan. Saya kan juga pernah dengar ceramah dari Ustaz itu ada yang bilang kalau mereka nampak itu ceramah ya, mungkin Mbak Mbak dulu itu kita juga pernah dengar kalau mereka dalil. Nampak itu justru pengapesan deh. Apakah dalil? Bukan nek wong Jawa biyen nek Mbak apa bulit saya itu nek nampak itu justru pengapesan itu. Jadi dia ketemu kita itu dia ya apes gitu loh. Apa benar terus ada bilang yang kalau dalam sing tadi ya sing Ustaz cerita gitu kalau dia nampak itu dia kan udah keluar dari dimensinya menuju dimensi kita. Iya. Ketika dia berada di dimensi kita berarti hukum dimensi kita lah yang berlaku, benar nggak itu? Jadi ya bisa dipegang, bisa dicegah, bisa diajar. Sampai tadi kan bilang diajar, memang dulu kan ya sing aku pernah tahu sih riwayat Rasul kan memang pernah memegang itu. Ketika digoda kan dicekik sama Rasul sampai mengecil lidahnya menjulur sampai pantai. Ceritanya seperti itu betul. Iya, dicekik terus Rasul kalau nggak salah waktu itu lupa ya saya itu ceramahnya Firman. Kalau intinya kalau saya tidak ingat kisahnya Nabi Sulaiman, artinya nggak mau menyamai gitu loh. Kan dulu kan udah ada yang menguasai kan dulu. Aku nggak mau ngambil apa ya, dan nggak podo lah, nggak madan Nabi Sulaiman. Kan kamu tuh mau tak pegang, tak ikat, nanti yang udah dibuat mainan sama anak kecil itu. Tapi akhirnya enggak, karena Rasul kan istilahnya menjaga, nggak gelem madan. Tapi itu dilepas. Nah, ndak menurut jenengan yang punya pengalaman langsung ya, gimana? Apa betul yang seperti itu yang dikatakan Ustaz itu atau sama mbak saya dulu kan bilang itu kalau mereka mampu itu juga punya apes itu sampai Kalau dari yang pernah pribadi pengalaman ya. pernah satu kali saya dinampakin atau melihat penampakan sosok wanita rambutnya panjang terlihat mukanya dulu di atas Tembok ya. tembok pada saat saya mau makan pitik kalau bahasa Jawanya makan pitik atau ngasih Masih makan makan ayam. ayam. Kan kerjanya saya itu jam 5:30 harus Berangkat. kan. Setengah 6 pagi. setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi. Nah, jam 5 itu saya ngasih makan ayam. Oh, petang. Betul. Nah, di atas apa namanya? Di atas robo. Robo itu apa? Ya? Robo. Tembok. Oh, tembok. Nangkring dianya. Oh, Nangkring di atas dianya. temboknya kandang ayam. Gitu. Nangkring di atas. Terus gimana? Saya ketakut posisi saya kan belum ngerti apapun Yeah. intinya. Saya takut, saya tungguin aja sampai pagi. Intinya saya tungguin sampai pagi sampai dia terang. hilang. Iya. Ternyata nggak hilang-hilang, lama itu setengah jaman nggak hilang-hilang. Jadi sampai nungguin itu karena Nungguin. takut itu. Karena takut, tapi masih ada loh wujudnya dia. Akhirnya udah saya nekatin, aku lebih kuat teko awakmu. Intinya. Aku lebih kuat teko awakmu. Kulo juga watu, gotong. Kulo antem. Sampean sawat. Tak sawat. Terus Apa yang ngerti nek wong disawat ya apa sih? Buk. kena. Buk langsung gol. Setannya jatuh. Jatuh. Berarti Dikira benar ini. kata Ustaz itu betul. Kan? Berarti betul kata Ustaz itu. Iya. Nah, maka masuk di dimensi kita. Berarti Kan itu. dia Kan dianya masuk ke hukum kita. Iya. Berarti bisa dipegang, bisa dipukul, bisa dibuang. Itu Tapi ya tergantung dari kita. tatak kok enggak tatak. Kalau enggak tatak ya Ya. selamanya akan dianya kan di situ. Sampai pagi pun kemungkinan dianya di situ. Oh, berarti harus memiliki pemahaman
tadi ya itu ya. Tapi kalau ini kok ilmu ngawur mesti ini aku lebih kuat teko awakmu aku pulang jago batu keluar sawah langsung. Oh ini buku. Ya kena pok ngono kuwi. Langsung lugur. Terus ketika lugur sampean datang sampean lihat sampean dibanting tilar meninggal ya. Sawah buk ya. Tinggal. Jadi setelah kena Mas Rizky tinggal. Besok pagi. Paginya. Belengan kemarin tak sawat gede mana kalau kata iya enggak pun pagar. Mungkin ini sama halnya yang dulu boleh saya alami ya sama tak cerita itu yang mandi maghrib itu loh ada bilangnya Pak Leno Cok aduh Cok ada pocongan saya kan kaget itu duduk sama pocong gayung itu nah si pocongnya lari nah kan makan terus lari duduk itu tidak ditutup itu harus tutup pisau kalau saya kan memang dari kecil kan bukan pernah tapi kan waktu dikageti terus hilang lari tapi terus besoknya boleh saya yang hilang nggak tahu itu hubungannya apa itu apa pas dendam apa disingitkan wengit tapi kan pertanyaannya kan yang biasanya mungkin pendidikan itu kan bukan pocong wengit itu saya singit itu yang jelas bukan pocong waktu itu katanya didelikno semacam hantu Yamannya itu singit atau wingit dan itu ternyata ya lokasinya ya nggak jauh dari WC atau kamar mandi yang dibuat mandi itu. Ini ada pohon pisang kan itu kan Tegalan. Jadi kamar mandinya orang dulu itu kan jauh itu kan di rumah dapat cerita itu hilangnya disembunyikan di balik pohon pisang. Ya menurut Komaris pengalaman ini tahu apa nggak pernah? Pernah, itu ginci itu. Nah, ginci kan nggak kelihatan. Nah kayak Bude sampean kan ngelihat, kayak saya kan ngelihat. Zaman ini. Saya ngelihat di atas benar-benar dia saya timpuk loh bunyi buk. Berarti kena bunyi buk dia langsung jatuh. Berarti yang diomongkan tapi banyak ya semua sudah masuk ke dimensi kita berarti dia kena hukum di alam kita. Nah kalau kita masuk ke dimensinya dia berarti kita kena dimensinya dia berarti ya. Soalnya kan saya nggak pernah masuk ke dimensinya yang iki Om Aris itu kan. Om Aris yang tahu. Yang waktu ke pasar terus ada yang cerita lagi kan yang pernah dijamu makanan itu kan. Nah setelah ada yang balik ke sini ternyata makanannya apa? Kan beda tampilannya juga. Dimensi sana makanan seperti itu di sini. Terus kita lihat apa tuh Pak sekarang? Ada lagi? Nggak ada, cuma kayak yang energi, ya kayak energi. Auranya loh. Tengok-tengok di sana terus. Nggak jelas. Apa perlu di-shoot di sana? Enggak. Di shoot nggak kayak apa-apa, tapi nggak mau hasilnya kayak. Ya, yang tadi. Kemungkinan isep. Yang manis pernah. Harus masuk angin ini. Enggak, aku enggak ada apa-apa. Mungkuk-mungkuk, pengen muntah. Kopi. Kurang istirahat. Iya, paling anggapnya lah seperti itu. Kakek mangan pedas. Nungguin korek lho, diceketem terus. Korek diceketem. Jadi memang benar ada makhluk gaib itu bisa dipegang. Pernah Mbah Yai itu pernah cerita. Aku pernah cerita ke santri-santri ini bahwasannya beliau itu nangkep genderuwo terus dicancang di bawah pohon mangga. Jadi jin itu nampak ditangkap ditaruh di bawah pohon mangga di tali di situ. Sampai kesakitan akhirnya minta ampun terus dilepas lagi sampai Mbah Yai. Jadi menurut saya sih
bener cerita-cerita seperti itu bisa. Cuman kalau bisa ya aja ditampuk ndase sama. Tapi sebenarnya niatnya mereka ngeliatin diri tuh apa sih? Itu yang nyaman. Mbak, lek ngomong no niat ini panjang ini. Nggak apa-apa. Kan kita di video ini kan kita tujuannya untuk sharing aja. Sharing tentang cerita-cerita misteri yang ada di sekitar kita. Kita Jadi, bahas dan kita kemas dengan cara komedi. Komedi. Jin itu kan dia mau menampakkan diri ya ada tirakat khususnya kayak sampean nggak pengen bisa ngeliat jin ya ada tirakat khususnya sama. Apakah jin punya akal? punya Punya pikiran? punya Punya. kalau pikiran ya banyak. Apakah dia punya nafsu juga? Ya nafsu pasti punya loh. Nafsu malah punya. Nafsu makan? Punya. Nafsu kawin, nah ini dikawini sampai 5 kali. Miskin. Kan saya nggak punya nafsu itu cuma malaikat tok. Malaikat toh. Malaikat saja. Oh, malaikat saja. Saya nggak beranak pinak. Menungso beranak pinak manusia. Jin Berkembang biak. Jin. Malaikat itu dari apa? Malaikat dari apa ya? Diciptakan dari apa Diciptakan menurut dari- Oh. Nah, sekopo ya malaikat diciptakan. Apa? Ya nanti Ini Maris iki sih. komen di bawah ini aja biar ada interaksinya. Tak jawab kabeh nanti kan nggak ada interaksinya. Ada juga pertanyaan sebenarnya. Terus genderuwo itu kan beranak pinak. Terus apakah ada sisi kawin seperti manusia? Ada. Jadi bangsa mereka juga suka menungsong ini loh. Punya rumah kayak kita juga. Punya rumah, punya keluarga, makan, minum. Yus, sama seperti kita ini. Dunianya Nek punya, dimensinya yang beda. punya apa? Ya ono pasare, ono sekolah gitu ya. Nanti kayak kita cerita-cerita kayak di pasar, terus kayak ada di stasiun. Itu memang dimensi mereka itu di situ dan mereka ada di situ. Dimensinya yang beda. Ilmu lagi nih, guys. Jadi dimensinya yang beda. Tempatnya sama. Mungkin tempat yang sampean tidur itu bisa jadi tempat tidur setan, bangsa jin. Bisa jadi, cuma dimensinya beda. Tempat tidur jin. Nah, kembali lagi yang pertanyaan tadi. Tujuan mereka sebenarnya untuk nampakin diri itu apa sih? Banyak hal. Kan kalau sebagian orang Kalau intinya sih mereka itu diciptakan untuk menggoda. menggoda biar takut, Bisa jadi biar sirik, biar musyrik, bisa jadi. memang Minimal sih arahnya ke situ sih emang. Kalau seandainya kita ya, kalau orang awam aja lihatin ketok itu 9.000, waduh, akhirnya kita minta pertolongan ke yang lain, maksudnya bukan dari Tuhan kita. Ini saya nggak kelihatan. paranormal gitu. Ya, saya nggak berani jawab itu paranormal atau apa. Kan biasanya orang kan kayak gitu sih. Merubah keyakinan intinya seperti itu. Tapi intinya ya dari paranormal sendiri kan mintanya langsung ke Ya Mana? bener semuanya mentalnya ke atas. Cuman pelaku spiritual semakin tinggi ilmunya itu semakin besar godaannya. Kadang kalau pelaku spiritual itu yang melakukan dengan bangsa jin dan lain sebagainya, kadang itu bisikannya itu halus. Saking halus ini minta sama Gusti Allah lewatnya sini. Jadi makhluk gaib itu menggiring kita supaya musyrik itu dengan cara-cara yang lebih halus lagi. salah sekali loh. Iya, Kalau itu pembahasan tersendiri. iya. Kalau dibahas nanti
masalahnya beda pendapat. Iya. Sales kamu lah berdua. Iya. Jadi Jadi- kalau sebetulnya mereka itu jadi sales mungkin akan banyak penjualan. Apa? Tentunya Sales barang dan sales lain-lainnya. sharing profitnya bisa Iya. tinggi. Aku nggak berani jawab soalnya aku kan nggak paham dalam bidang itu. Takutnya pas saya salah ngomong malah jadi panjang urusannya. Nah itu saya kan cuma ada pertanyaan yang ada di sini. Makhluk seperti itu nampaknya di itu untuk apa sih? Terus dianya itu punya apa enggak sih? Terus dianya itu punya keluarga enggak sih? Terus dianya punya kehidupan enggak sih? Terus kenapa keluarnya kok pada saat malam dan saat-saat tertentu kayak maghrib, terus jam 12 malam gitu. Tapi kalau emang masalah malam ya kan mesti gitu. Kadang-kadang masa siang ya pernah ada kan. Siang loh, siang harus Siang. ada. Kadang-kadang malam. Kan mesti malam. Nggak, yang saya pernah tahu loh ya, tapi ya nah, mungkin dominannya malam ya mungkin. Tapi pernah ada juga itu yang sharing kayak gitu. Siang hari bolong itu tuh. Tahu tuh mereka waktu itu dunia mereka itu kemalaman tau. Soalnya kan kalau anunya kan terbalik siangnya kita kan malam itu katanya seperti itu loh ya kan banyak pendapat kok gitu itu nggak bisa di harus biaya kan beda. Saya orang awam loh, masalah ilmu nol loh, sumpah. Sama ada gitu ini kan cuman berbagi aja ya sebenarnya Cuma ada yang sharing pengalaman. ada yang lebih tahu bisa Komen di bawah. komen di bawah gimana tentang yang punya pengalaman lebih banyak daripada kita. Intinya di video ini saya cuma apa yang ada di hati saya atau di pikiran saya yang ingin saya tanyakan ya itu tadi. Bukan saya menjudge atau apa ya namanya angel ya bahasa Indonesia gitu. Apa itu Bukan aku menentukan pikiran elek lah. tidak punya pikiran buruk terhadap maksudnya tadi. Ini cuma kan aku iki ngajine ya gak tutup. Saya pikiran kan wajar toh. Bertanya untuk suatu penjelasan yang lebih pasti. Mungkin teman-teman nanti ada yang pengalaman yang lebih tahu. Itu aja videonya. Ada lagi tambahan? Mari Rizky tambah. Nggak sampai gitu kok di sini. Oh gitu. Kayak sampai nyerah ya. Pon, monggo. Ayo. Ini sebetulnya video tidak resmi guys, video di balik layar ini. Jadi wes nggak ada pembukaan penutupan ya guys ya. Pokoknya ya semua. See you tomorrow.